terjadi, ketika itu terjadi biasanya file PDF itu sudah dilampirkan, data jawaban siswa itu sudah ada di dalam file PDF itu, namun kunci jawabannya itu biasanya belum masuk. Nah, ketika belum masuk, maka pengolahan nilainya kan berarti belum berjalan. Nah, ketika itu terjadi, tidak perlu risau Bapak Ibu, sebenarnya itu prosesnya berjalan, namun hanya keterlambatan di pengolahan Excel online-nya saja. Lebih cepat Power Automate-nya berjalan, mengkonversi dan mengirim emailnya, biasanya seperti itu. Ketika itu terjadi, maka kita akan membuat flow yang ketiga nantinya. Untuk flow yang kedua, yang ketika guru itu mensubmit atau mengirimkan kunci jawaban, nanti flow-nya akan seperti ini. Jadi sama-sama kita akan membangun dari form atau Microsoft Form, kita ambil data detail tanggapannya, input kunci jawaban itu nanti kita tambahkan di data utama, lalu kita split atau kita bagi menjadi bentuk percabangan jika kelasnya lebih dari satu. Jadi yang cabang sebelah kiri sebagai contoh itu nanti untuk kelas, sebagai contoh saya beri nama 10 RPL 1, nanti yang sebelah kanan nanti 10 RPL 2 dan seterusnya. Jadi itu nanti di split agar diambil datanya untuk satu kelas, karena biasanya untuk analisis penilaian harian itu kita hasilkan, kita analisis itu per kelas, maka flow-nya kita sudah split dari data utama menjadi per kelas seperti ini. Ini adalah flow yang kedua nanti yang malam ini kita akan bangun Bapak Ibu. Jadi setelah data-data itu tambahkan ke Excel online, nanti kita konversi filenya, lalu kita buat filenya secara fisik di OneDrive, menggunakan OneDrive seperti ini, lalu kita dapatkan link untuk kita bagikan, link dan file PDF-nya, hasil konversi itu nanti kita sematkan, kita lampirkan di email yang kita kirimkan, kita setting secara otomatis juga kepada guru yang bersangkutan, ataupun ke kepala sekolah ataupun pihak lain sebagai laporan ataupun pengesahan. Ini adalah flow yang kedua nanti kita akan bangun. Setelahnya, jika ada anomali itu terjadi, tadi yang kami sampaikan bahwa kunci jawaban itu belum masuk di dalam pengolahan Excel itu di file PDF-nya, maka sebenarnya sudah masuk, hanya terlambat saja, maka nanti kita buat flow ketiga, yaitu ketika guru itu nanti kita picu dengan tombol. Jadi dengan tombol ini bisa kita akses juga melalui HP Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya menginstal aplikasi Power Automate, Microsoft Power Automate di HP, lalu login dengan akun Office 365 Bapak Ibu, maka semua flow baik itu pemicunya adalah Microsoft Form ataupun tombol ataupun yang lainnya, itu akan semuanya akan berada di HP Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal mengklik tombol di HP, maka flow yang ketiga ini akan berjalan. Prinsipnya sama, tombol itu sebenarnya akan kita sebagai trigger, sebagai pemicu, kita klik tombolnya, nanti akan mendapatkan file-file Excel yang sudah di-input kunci jawaban sebelumnya, lalu sama prosesnya akan mengkonversi file PDF dan melampirkan di dalam email yang ditujukan dan langsung dikirim ke guru yang bersangkutan. Oke, itu untuk yang flow yang ketiga nanti cukup sederhana seperti ini. Jadi pemicunya adalah tombol. Nanti kita hanya mendapatkan satu baris data dari Excel itu, lalu kita sama proses setelahnya, yaitu mengkonversi file, membuat link tautan berbagi dan mengirimkan emailnya. Oke, ini adalah flow yang ketiga. Nanti hanya mengcopy dari flow yang kedua. Jadi flow yang kedua adalah mulai dari ini Bapak Ibu. Jadi nanti kita copy dari mulai get row sampai dengan kirim email itu. Oke. Ya, ini hanya untuk merefresh kembali apa yang Bapak Ibu kemarin sudah
dapatkan di pertemuan pertama, yaitu flow yang pertama. Nanti kita akan membangun flow kedua dan ketiga, alurnya seperti itu. Kita akan masuk ke demo live-nya. Nanti pada saat setelah flow kedua dan ketiga kita selesai bangun, kita buat, nanti ada kami meminta partisipasi Bapak Ibu untuk mempraktekkan atau menguji hasil flow yang kita bangun. Nanti Bapak Ibu kami berikan link sebagai pendataan data agar kita masukkan di database analisis ulang harian. Nanti Bapak Ibu bisa sebagai siswa ataupun nanti sebagai guru ataupun sebagai kepala sekolah di file analisis ulang harian itu. Nanti kita akan pilih juga beberapa guru. Nanti untuk sebagai siswa nanti kita berikan link untuk Bapak Ibu bisa bisa input partisipasi untuk prakteknya. Oke. Itu adalah demo live-nya. Kita langsung membuka browsernya Bapak Ibu. Oke, untuk memulainya Bapak Ibu login di Office 365 bisa melalui office.com ataupun portal.office.com. Bapak Ibu seperti biasa masuk login. Lalu Bapak Ibu cari Power Automate, aplikasi Power Automate-nya. Oke, yang seperti ini. Nanti ketika sudah terbuka, halaman Power Automate-nya di beranda atau halaman muka di Power Automate seperti ini. Lalu Bapak Ibu bisa buka kembali di alur saya, maka alur yang kemarin Bapak Ibu buat itu akan muncul di alur saya tersebut. Nah, salah satunya di alur saya yang sudah saya buat, yang untuk praktek kita di pertemuan pertama kemarin adalah yang ini Bapak Ibu. Kita sudah membuat satu alur ketika siswa mengirimkan data kuisnya atau submit kuis atau dari Microsoft Form-nya. Kita sudah membangun untuk satu kelas, yaitu 10 RPL 1. Nanti prinsipnya Bapak Ibu tinggal membuat percabangan seperti ini. Ketika untuk analisis ulangan hariannya, maka Bapak Ibu bisa mengambil dari data utama lalu membuat percabangan. Di sini Bapak Ibu sudah membuat 10 RPL 1. Ketika akan membuat percabangan, Bapak Ibu tinggal klik tanda plus di sini, di atasnya 10 RPL 1 yang kemarin kita sudah buat, add row into table di kelas 10 RPL 1, di bawah data kuis, data utama, Bapak Ibu klik tanda plusnya, kita masukkan langkah baru, ada dua pilihan yaitu tambah tindakan atau tambahkan cabang paralel. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan yang cabang paralel. Ketika kita klik, nanti akan muncul paralel seperti ini. Oke, saya sembunyikan. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi akan menambahkan cabang atau paralel di sebelah kanannya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih tindakan dengan cara mengcopy paste dari tindakan yang sudah kita buat di kelas 10 RPL 1. Caranya sangat simpel Bapak Ibu. Mengcopy paste dari kartu tindakan yang sudah kita buat sebelumnya. Caranya dengan Bapak Ibu klik menu 3 titik di setiap kartu itu. Di sini. Lalu Bapak Ibu klik salin ke clipboard saya. Pratinjo. Ini diklik saja kita salin. Oke, maka sudah kita salin. Nanti ketika Bapak Ibu akan menambahkan cabang baru, dipilih tindakan yang baru, maka Bapak Ibu klik untuk menu yang sebelah kanan sendiri, yaitu yang clipboard saya. Yang di sini Bapak Ibu klik clipboard saya, maka satu kartu yang tadi kita sudah salin atau kita copy akan muncul di menu tab di clipboard saya ini, yaitu add row into table 10 RPL 1. Jadi akan sama mengcopy dari judul kartu tindakan itu di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja klik untuk mempastenya atau menempelkannya pada pilih tindakan cabang yang tadi kita tambahkan. Kita klik di sini Bapak Ibu. Oke, maka akan menambahkan cabang baru seperti ini. Saya zoom out. Jadi cabangnya akan sama 10 RPL 1 di sebelah kiri, nanti yang sebelah kanan untuk kelas yang satunya.
Bapak Ibu bisa rename dulu agar nanti Bapak Ibu lebih terstruktur. Katakanlah ini sebagai kelas 10 RPL 2. Lalu Bapak Ibu enter. Setelahnya Bapak Ibu tinggal klik untuk mengatur parameter di dalamnya. Parameternya atau value-nya atau isinya Bapak Ibu atur ulang agar pengalamatannya sesuai dengan kelasnya. Kalau di sini pastinya kan di sini kita alamatkan untuk file di kelas 10 RPL 1. Jadi filenya, tabelnya di sini terutama di filenya karena tabelnya nanti akan sama. Jadi filenya di sini adalah 10 RPL 1, nanti di sini kita tambahkan untuk file yang RPL 2. Nah di sini masih mengalamatkan atau menuju pada file RPL 1. Kenapa? Karena hasil copy paste tadi atau salin dan kita ambil di clipboard saya ini, maka masih pada file 10 RPL 1. Nah sebelum Bapak Ibu mengganti file alamat ini, jadi filenya yang kita pilih, maka Bapak Ibu pastikan file yang kelas 10 RPL 2 sebagai contoh ini harus sudah ada dulu di OneDrive-nya. OneDrive dari folder yang kita buat di pertemuan pertama kemarin. Jadi Bapak Ibu cek dulu di OneDrive-nya, OneDrive-nya seperti ini. Kita kemarin membuat di folder analisis bulan harian versi 3. Di sini Bapak Ibu baru mengupload 3 file. 3 file ini yang Bapak Ibu bisa dapatkan di link aset Microsoft Power Automate yang kami bagikan tadi di awal. Oke. Jadi 3 file ini. Jadi data quiz itu sebagai data utama, kunci jawaban itu sebagai data utama untuk input kunci jawaban. Lalu untuk yang nama kelas ini adalah nama file untuk analisis ulang harian per kelas itu. Nah di sini baru 10 RPL 1, maka Bapak Ibu tinggal copy paste saja file tersebut. Caranya Bapak Ibu tinggal dipilih, diseleksi, lalu Bapak Ibu tinggal copy saja, menu 3 titik atau di atas juga sama. Copy itu Bapak Ibu copy ke OneDrive-nya Bapak Ibu pada folder yang sama, yaitu di folder analisis ulang harian versi 3, lalu di copy here. Oke, jadi kita mengkopinya langsung di OneDrive-nya. Kita gandakan file tersebut. Di sini akan muncul seperti ini. Di atas itu PG1, artinya ini hasil kopian. Kalau di perangkat kita, di laptop kita biasanya kan menjadi copy kan gitu ya Bapak Ibu. Maka di sini PG1. Kita rename saja menjadi 10 RPL 2. Caranya menu 3 titik, lalu Bapak Ibu klik rename. Oke, PG1-nya ini satunya kita hapus, lalu RPL 1-nya kita ganti menjadi RPL 2, kita rename. Oke, sudah. Oke, maka kita sudah mempunyai 2 file untuk 2 kelas, 10 RPL 1, 10 RPL 2. Jadi caranya seperti itu. Kita buat dulu file fisiknya, file Excel-nya untuk pengolahan analisis ulang harian tersebut. Oke, kalau sudah kita kembali ke flow yang tadi kita akan alihkan alamat dari file 10 RPL 1 ke 10 RPL 2 di percabangan yang kedua. Yang di sini Bapak Ibu, 10 RPL 2 di sini kartu tindakannya, di sini filenya masih 10 RPL 1. Caranya Bapak Ibu tinggal mengklik tampilan pemilih di sini, icon folder, lalu Bapak Ibu tinggal cari saja filenya dengan cara dibuka. Foldernya berada di mana? Foldernya saya simpan di folder ini, saya klik tanda panah, lalu di dalam folder atau subfolder versi 3, saya buka lagi subfoldernya. Nah, baru di sini ada daftar file Excel yang sama seperti di OneDrive yang baru saja kita buat di sini. Data filenya akan sama di sini. Oke. Kita akan pilih untuk 10 RPL 2. Karena di sini untuk kartu 10 RPL 2. Filenya kita pilih ini Bapak Ibu. Oke,
Maka di sini berubah yang tadinya 10 RPL 1 sudah menjadi 10 RPL 2. Dan tabelnya tetap akan sama Bapak Ibu. Jadi tabelnya antara 10 RPL 1 dengan 10 RPL 2 akan sama. Tetapi tabel yang 10 RPL 1 itu berada di file 10 RPL 1. Tabel yang sama juga, tapi ini sudah berada dari file 10 RPL 2. Jadi di dalamnya itu akan sama juga. Bapak Ibu tidak perlu lakukan mapping lagi, men-setting lagi untuk mengambil field atau kolom-kolom di tabel data quiz di file tersebut. Oke, jadi seperti itu. Jadi lebih mudah, hanya mengganti alamat file saja kita arahkan yang tadinya di 10 RPL 1 menjadi 10 RPL 2. Prinsipnya seperti itu Bapak Ibu. Lakukan hal yang sama untuk kartu tindakan berikutnya. Kita tidak akan demokan secara penuh di sini agar efektivitas waktu saja. Nanti kita akan coba running flow ini. Jadi ketika siswa, nanti Bapak Ibu sebagai siswa mengerjakan soal pilihan ganda 15, ini sebagai contoh kita lakukan yang 15, nanti akan menjalankan secara otomatis ketika Bapak Ibu klik submit, kirim akan menjalankan flow untuk kelas 10 RPL 1. Ketika nanti ini 10 RPL 2 juga dilengkapi juga akan sama. Jadi itu akan terdistribusi, terbagi ke kelas masing-masing. Jadi ketika Bapak Ibu siswa A itu kelas 10 RPL 1 mengerjakan submit, maka datanya akan masuk di 10 RPL 1. Siswa B ketika mengerjakan dan submit, kirim quiz di Microsoft Form, karena siswa B itu adalah 10 RPL 2, maka datanya masuk di 10 RPL 2 dan seterusnya. Logikanya seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini flow yang kita bangun untuk pertemuan yang kemarin Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk flow yang kedua. Ini adalah flow yang pertama ketika siswa itu mensubmit atau kirim jawabannya di Microsoft Form bentuk quiz. Yang kedua kita akan bangun untuk setelah ini flow ini berjalan, yaitu kan notifikasi, endingnya itu atau akhirnya adalah notifikasi atau pemberitahuan lewat email ke guru yang bersangkutan. Jika datanya sudah lengkap, satu kelas itu, katakanlah di satu kelas itu ada 34 siswa. Seluruh 34 siswa itu sudah mengerjakan dan submit, maka akan mengirimkan email dan akan mengirimkan link untuk input kunci jawaban. Nah, Bapak Ibu tinggal menginput kunci jawaban itu, nanti akan menjalankan flow yang kedua yang akan kita bangun. Oke, kita akan bangun flow yang kedua Bapak Ibu. Ini saya simpan dulu. Oke, sudah tersimpan, sudah centang hijau juga di pojok kiri atas. Maka tidak ada error atau tidak ada masalah. Nanti tinggal kita mengujinya saja atau running testnya saja. Kita kembali ke halaman ini Bapak Ibu. Oke, di sini adalah flow-flow yang sudah kami bangun. Kita nanti untuk versi 3, versi 2 untuk praktek di webinar yang lainnya, versi 1 untuk uji coba sendiri kemarin seperti itu. Oke, kita akan buat untuk versi 3 yaitu input kunci jawaban. Kita klik tombol buat yang di menu sebelah kiri Bapak Ibu, kita akan membuat flow baru atau alur baru, bisa dari sini atau dari sini, sama alur baru. Ketika Bapak Ibu menggunakan alur di sini, alur baru, maka Bapak Ibu bisa memilihnya yaitu apakah dari template atau sendiri dari awal. Kita nanti akan membuat sendiri dari awal yang alur cloud otomatis. Yang ini juga bisa dari sini juga. Jika dari sini nanti muncul ada 3 cara membuat alur yang awal, template, dan seterusnya. Kita akan membuat yang dari awal atau dari kosong, blank, Bapak Ibu. Kita membuatnya masih sama, membuat dari alur cloud otomatis karena pemicunya atau triggernya dari Microsoft Form, bentuk quiz Bapak Ibu. Kita klik alur cloud otomatis. Lalu di sini kita beri nama alurnya. Alurnya bisa kita berikan nama automasi input kunci jawaban analisis dengan harian versi 3.
Oke, ya ini untuk membedakan saja antara flow yang lainnya, karena flow-nya untuk praktek beberapa. Jadi saya berikan versi 3 untuk kita pada malam hari ini. Oke, jadi kita akan membangun otomasi input kunci jawaban. Jadi setelah siswa dalam satu kelas itu tadi menyelesaikan, mensubmit, maka kita jalankan flow atau alur yang input kunci jawaban ini. Pemicunya Bapak Ibu masih sama, kita menggunakan ketika tanggapan baru dikirim, Bapak Ibu tinggal seleksi saja atau diklik, dipilih, lalu Bapak Ibu scroll ke bawah, di sini ada tombol buat. Kita akan klik tombol buat Bapak Ibu. Oke, nanti disediakan satu kartu awal yaitu ketika tanggapan baru dikirim seperti ini. Bapak Ibu seleksi nanti pilih untuk ID formulirnya. ID formulirnya adalah formulir untuk input kunci jawaban. Input kunci jawaban yang ini. Oke. Jadi saya sudah membuat satu form untuk input kunci jawaban. Untuk kunci jawabannya juga sama Bapak Ibu. Untuk di awal Bapak Ibu tuliskan nomornya juga di dalam soal atau pertanyaan dari formnya. Oke, ini meminta login kembali. Ya, sebentar Bapak Ibu. Oke, jadi diinputkan nomornya untuk kepentingan mapping tadi. Seperti yang form untuk input atau submit soal di kuis untuk siswa yang pertemuan pertama kemarin. Oke, Bapak Ibu bisa ingat kembali. Jadi kenapa di sini ada dua nomor, satu nomor asli dari Microsoft Form-nya, yang satu kita tambahkan sendiri untuk mapping. Mapping untuk saat kita membuat alurnya. Jadi ini sudah kita buatkan. Ini kemarin kita juga uji coba input kunci jawabannya. Oke, kembali di flow yang tadi baru kita buat. Ketika tanggapan baru dikirim, ID formulirnya Bapak Ibu dipilih, diseleksi, yaitu cari form atau kuis untuk input kunci jawaban yang 15 pilihan ganda untuk kelas 10. Kita klik ini Bapak Ibu. Oke, kalau sudah, maka kita klik langkah baru. Oke, kita klik langkah baru untuk menambahkan kartu tindakan kedua. Bapak Ibu bisa cari forms di sini. Oke, di sini sudah muncul Microsoft Form dan tindakannya ini. Kita pilih untuk yang dapatkan detail tanggapan. Jadi ini biasanya satu paket Bapak Ibu. Ketika tanggapan baru dikirim, nanti kartu kedua setelahnya, maka kita ambil tindakan dapatkan detail tanggapan. Kita klik ini Bapak Ibu. Kita pilih, kalau sudah kita tinggal masukkan parameternya atau value-nya. ID formulirnya sama seperti tadi. Jadi di sini adalah pengenalan ketika tanggapan baru dikirim itu dari form yang mana. Kalau sudah, nanti kita dapatkan detail tanggapan dari formulir yang mana, ID responnya dari tanggapan yang baru dikirim tadi. Oke. Kita masukkan lagi sama seperti ini, input kunci jawaban, formnya, lalu di ID responnya, Bapak Ibu tambahkan konten dinamis. Nanti akan muncul, mohon maaf, di sebelah kanan konten dinamis. Ketika tanggapan baru dikirim, Bapak Ibu klik ID respon. Mohon maaf. Oke, di sini ketika kita klik ID responnya, maka akan masuk di ID respon dalam bentuk seperti ini. Oke, kalau salah tinggal disilang, Bapak Ibu lakukan hal yang sama lagi. Oke, kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa simpan perubahan-perubahan penambahan kartu, tindakan, value, dan seterusnya secara berkala agar tersimpan. Karena di sini tidak tersimpan otomatis, jadi harus disimpan secara manual, tombol simpan di bawah atau di pojok kanan bagian atas. Ya, mohon maaf. Ini kartu tindakan kedua sudah. Lalu setelahnya, ketika kita sudah mendapatkan detail tanggapan dari kunci jawaban itu, kita klik langkah baru Bapak Ibu. Tambah langkah baru yaitu menambahkan baris-baris data
dari input jawaban kunci jawaban itu ke ke file Excel yang sudah kita siapkan, yaitu file Excel-nya yang mana file Excel untuk menampung kunci jawaban itu di file kunci jawaban. Jadi semua kunci jawaban untuk ulangan atau penilaian yang 15 pilihan ganda, apapun ulangannya untuk kelas 10 saya tampung di file ini, Bapak Ibu. Nanti dari file ini baru kita ambil untuk ulangan untuk KD berapa. Jadi nanti ketika di sini KD 39, katakanlah nanti saya akan membuat analisis 3.10, KD 3.10, maka kunci jawabannya pun akan mengambil dari kunci jawaban di yang sama ketika jumlahnya sama, yaitu 15 pilihan ganda. Nanti kalau jumlahnya berbeda, nanti otomatis saya akan membuat untuk jumlah pilihan ganda yang disesuaikan dengan jumlah soalnya. Oke, kita kembali ke sini. Kita akan tambahkan langkah baru di sini, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu pilih tindakan yang untuk Excel Online Business. Di sini kebetulan muncul untuk di tab semua, langsung dipilih saja. Oke, kalau sudah di bawahnya akan muncul semua tindakan dari Excel Online Business. Bapak Ibu cari untuk tindakan menambahkan baris data ke tabel di Excel, yaitu add row into a table. Bapak Ibu klik, pilih, nanti akan muncul kartu tindakannya seperti ini. Oke, kalau sudah kita alamatkan tabel yang akan kita tambahkan baris-baris datanya dari form itu, tabel itu berada di mana? Tabelnya apa, berada di file apa, dan file itu berada di mana. Itu logikanya seperti itu. Kita setting dari lokasi yang paling general dulu, paling umum, yaitu di bagian lokasi. Oke, kita pilih untuk OneDrive for Business, dokumen library-nya berada di OneDrive. Kita klik saja. Oke, ini adalah lokasi dari file Excel yang nanti kita pilih. Karena apa? Karena kita menggunakan penyimpanan di OneDrive yang tadi kita sudah upload file-file tersebut. Lalu filenya kita pilih dengan cara klik folder baru. Di sini di folder sebelah kanan maksud saya. Lalu Bapak Ibu cari di folder di mana menyimpan file tersebut. Di versi 3. Oke, lalu Bapak Ibu pilih untuk yang tambungan kunci jawaban ini. 15 pilihan ganda kelas 10, pilih. Oke, di sini Bapak Ibu bisa namai juga untuk kartu ini juga boleh, kita beri nama dulu agar tidak lupa. Karena nanti akan ada kartu tindakan yang sama, yaitu menambahkan baris ke table atau add row into a table yang lainnya. Jadi agar berbeda, kita berikan nama di sini. Kita beri nama untuk kunci jawaban data utama. Jadi ini adalah tampungan di tabel di kunci jawaban data utama. Oke, kalau sudah kita pilih tadi, kembali di memilih filenya, di kunci jawaban 15 PG kelas 10 tadi, lalu kita pilih tabelnya. Tabelnya di sini sudah disiapkan di dalam file itu, yaitu tabel kunci jawaban. Sudah kita beri nama tabel kunci jawaban. Aslinya itu tabelnya numerik, tabel 1, tabel 2, dan seterusnya. Oke, untuk bagaimana cara rename tabel itu, bisa simak di rekaman pertemuan pertama. Oke, kalau sudah kita pilih tabel kunci jawaban, nanti muncul seperti ini. Kolom-kolom di tabel kunci jawaban. Nah, di sini kita lakukan mapping seperti halnya kemarin, Bapak Ibu. Di flow yang pertama kita mapping sama seperti ini dari baris-baris pertanyaan di formnya seperti ini. Nah, ini agak agak harus telaten dan teliti di bagian ini. Tapi itu dilakukan hanya sekali saja, Bapak Ibu. Nanti berikutnya sudah tidak perlu lagi karena kita menggunakan fitur salin ke clipboard saya tadi yang tadi saya
praktekkan di awal. Oke, kita akan mapping di sini Bapak Ibu dengan cara kita klik pada field atau kolom di tabel kunci jawaban. Di sini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15 itu maksudnya untuk nomornya. Kolomnya saya menggunakan nomor urutan agar kita sesuaikan lebih mudah. Nah, di sini kita akan tambahkan konten dinamis untuk setiap field atau kolom di tabel kunci jawaban dengan cara di sini kita scroll. Nah, di sini kan sudah kita buatkan nomor di depannya, maka kita tinggal memilih nomornya, karena di belakangnya kan pertanyaannya sama, kunci jawaban nomor sekian. Oke, maka itu tidak terbaca, maka saya berikan nomor di depan. Saya klik nomor 1, lalu di sini nomor 2, dan seterusnya. Saya zoom out Bapak Ibu agar lebih mudah. Prinsipnya sama seperti ini, kita akan mapping. Nomor 2-nya, nah ini karena acak, maka dengan memberikan nomor itu akan lebih mudah. Oke, lalu nomor 3-nya ya di Microsoft Form, dari Microsoft Form seperti ini konten dinamisnya. Nanti kalau sudah dalam bentuk tabel di file Excel itu sudah berurutan Bapak Ibu. Maka ini kita lakukan di awal, memang harus telaten dan teliti. Karena begitu Bapak Ibu mapping dari nomor kolom dengan nomor pada input kunci jawaban pertanyaan, kalau tidak sama maka nanti datanya akan kebalik. Seharusnya untuk nomor ini kunci jawabannya menjadi didapatkannya berbeda. Jadi harus sesuai. Oke, nomor 7-nya di mana ini? Nomor 8. Lalu nomor 9. 10. Oke. Ya. 13. 14. Oke, 15-nya di atas. Lalu untuk kolom KD, nah ini kenapa kita berikan kolom KD? Karena untuk nanti membedakan. Jadi di sini desainnya adalah input kunci jawaban untuk soal jenis pilihan ganda jumlahnya 15 kelas 10. Nanti di sini saya berikan input pilihan KD. Jadi pilihan KD-nya itu sudah saya tentukan, karena kebetulan sebagai contoh untuk mapel bahasa Inggris di SMK itu bentuk KD-nya seperti ini. KD kelas 10 3.1 sampai 3.13. Nah nanti ini juga penulisannya harus sama untuk file Excel yang analisis ulang harian. Nanti kita tunjukkan Bapak Ibu. Kita rampungkan yang ini dulu. Oke, kita mapping, pilih KD. Lalu emailnya adalah kita ambil dari responders email. Oke, jadi email dari yang mengisi input kunci jawaban, agar dikenali bahwa yang menginput itu guru yang bersangkutan atau tidak. Karena kan bisa jadi linknya itu akan beredar. Nanti bisa jadi ada orang lain yang mengisikan dengan akun yang lain, maka ini harus dicek. Email ini adalah email guru yang bersangkutan atau bukan. Maka kita harus dapatkan emailnya. Maka kenapa dari awal persyaratannya adalah kita menggunakan analisis ulangan harian ini, itu antara guru dan siswa harus sama-sama menggunakan akun Office 365 pada satu domain atau tenan yang sama, apakah itu di sekolah ataupun menggunakan domain atau tenan akun Office 365 pada institusi pendidikan ataupun organisasi profesi. Tergantung akun itu didapatkan di mana. Lebih baik lagi memang menggunakan akun sekolah masing-masing. Oke, emailnya sudah kita masukkan. Pakai ini selesai, tinggal dicek saja mappingnya sudah sesuai dengan angkanya atau alamatnya atau belum. Kalau sudah, kita bisa sembunyikan seperti ini, bisa kita simpan lagi.
Setelahnya kita akan menambahkan langkah baru di bawah add row into table, yaitu kita akan menambahkan tindakan yang sama, add row into table, tetapi mengambil dari data utama ke kelas analisis ulangan harian. Saya buka dulu file analisis ulangan hariannya untuk sebuah RPL 1, Bapak Ibu, agar nanti kita menunjukkannya itu mudah. Oke. Iya. Bentar. Oke. Jadi nanti dari data utama nanti kita salin data-datanya ke sheet kunci jawaban di sini. Di sini ada input KD-nya, ada email gurunya nanti, dan di sini input hasil dari kunci jawaban itu dari formnya akan masuk di sini. Nanti itu kita akan ambil dengan rumus VLOOKUP, masuk di bagian sheet menu, masuk ke lembar analisis ulangan harian, masuk di kunci jawaban di sini. Nah, otomatis ketika masuk di sini kunci jawabannya, itu akan otomatis akan mengkoreksi hasil input jawaban siswa di bawahnya di sini nanti. Nah, ini sebenarnya kan kita menggunakan file analisis ulangan harian yang sudah pernah kita gunakan sebelumnya. Kalau sebelumnya belum menggunakan sisi otomasi, maka kita masih menginputkannya kan manual. Dengan kunci jawaban kita ketikkan ABCD-nya, lalu jawaban siswa juga kita ketikkan ABCD-nya dan seterusnya. Nah, kita pangkas input manual itu dengan otomasi langsung dari Microsoft Form-nya akan masuk di sini, Bapak Ibu. Oke, tadi di menu Home-nya, di sini nanti sudah saya jelaskan juga mana saja yang perlu diinput di bagian input identitas sekolah dan input data siswa. Nah, pada bagian ini yang tadi terkait dengan kunci jawaban adalah pada bagian input KD, Bapak Ibu. Pada bagian input KD, maka Bapak Ibu yakinkan menginputnya itu sesuai dengan penulisan pada pertanyaan pilih KD pada form input kunci jawaban di sini. Nah, ini input kunci jawabannya di sini kan bentuknya 3.1 sampai 3.13. Maka di sini pun harus Bapak Ibu mengetikkan dengan format yang sama. Oke, karena di sini kita menggunakan KD 3.9, maka kita ganti menjadi 3.9. Oke, 3.9. Tadi kan di 3.7. Oke, nanti itu otomatis akan mengambil data kunci jawaban 3.9, bukan KD yang lain. Nanti akan masuk kunci jawabannya sesuai dengan input di sini, Bapak Ibu. Oke, jadi di situ. Oke, kembali pada alur yang sedang kita buat. Jadi logikanya, alurnya, kunci-kuncinya di situ tadi. Ada KD, ada input kunci jawaban, ada KD, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan menambahkan langkah baru. Langkah baru berikutnya adalah kita masih menggunakan kartu tindakan add row into table, mengcopy data utama ke file analisis ulangan harian di kelas RPL 1 sebagai contoh. Kita pilih lagi Excel Online Business-nya, Bapak Ibu. Lalu kita pilih lagi add row into table. Oke, sudah. Ini memang tidak saya gunakan fitur copy atau salin ke clipboard, karena ini adalah hal yang berbeda. Oke, saya pilih lokasinya. Oke. Jadi Bapak Ibu untuk prakteknya bisa copy atau salin ke clipboardnya itu dari flow yang pertama juga bisa. Ini tinggal diganti filenya. Namun ini tidak saya lakukan karena ini untuk demo live. Oke, filenya adalah bukan dari konten dinamis tapi dari tampilan pemilih di sini yang icon folder. Kita pilih filenya di subfolder versi 3, lalu kita pilih di kelas 10 RPL 1. Ini adalah file analisis ulangan hariannya. Kalau tadi kunci jawabannya itu data utamanya di kartu di atasnya. Oke, kita pilih yang ini Bapak Ibu. Oke, sebelum kita lanjutkan kita rename dulu boleh agar membedakan mana data utama, mana kartu tindakan untuk kelas 10 RPL 1. Nanti percabangannya tinggal kita paste dari kartu ini diganti dengan 10 RPL 2. Kita enter Bapak Ibu. Kalau sudah, kita pilih tabelnya.
Nah, pilih tabelnya. Di sini ada dua tabel memang di file ini Bapak Ibu, yaitu tabel data quiz dan tabel kunci jawaban. Tabel data quiz sudah kita gunakan untuk flow yang pertama. Karena di sini kita akan menginput kunci jawaban, maka yang kita pakai adalah tabel kunci jawaban. Kita pilih, lalu kita mapping lagi. Mappingnya tidak lagi menggunakan dari formnya, tetapi dari tabel di data utama tadi. Kita tinggal klik saja mapping seperti ini, sama prinsipnya, cuman di sini mengambilnya bukan lagi yang ini Bapak Ibu. Kalau ini kan berasal dari detail tanggapan, dari formnya. Ini ada ikon formnya di sini, adalah bentuk soal-soalnya. Oke. Nah, kita ambil dari yang add row into table, kunci jawaban data utama. Kan di sini sudah bentuknya Excel. Dan di sini sesuai dengan mapping yang pertama tadi. Oke. Ya, kita pilih saja. Untuk yang pertama berarti 1. Kedua berarti di sini 2. Oke. Di sini 3, pilih saja di sini 3. Dan seterusnya Bapak Ibu, saya zoom out agar lebih mudah, tampilannya lebih luas. Oke, ini double. Nah, jangan sampai seperti ini Bapak Ibu, 3, 3, 4, 3. Nah, kalau salah Bapak Ibu silang, ganti lagi dengan ambil angka yang sama. Karena ini mappingnya harus sama. Lalu 6, 6, 7, berikutnya 8, 9. Nah, ini kan lebih mudah karena sudah urut, karena mengambil dari tabel Excel sebelumnya. Oke, 12, 13, oke, 14, oke, KD-nya kita pilih juga. KD, lalu emailnya. Dari kolom email juga. Oke, untuk yang kolom di bawahnya yang tidak ada namanya, ini default kolom 3, 4, 5, dan seterusnya, ini diabaikan. Begitu juga tadi untuk kartu sebelumnya juga diabaikan, kosongkan saja. Ini sebenarnya saya buat kolom ini agar pembuatan rumus di sininya lebih mudah di bagian VLOOKUP-nya. Antara kunci jawaban dengan data quiz itu saya samakan jumlah kolom. Maka ini menjadi muncul di sini. Semua kolom di tabel itu akan muncul. Tapi ini dibiarkan dikosongkan saja. Tidak perlu diisikan data dinamisnya. Oke, kalau sudah, yakinkan bahwa ini semua sudah betul. Oke, kalau sudah, kita bisa hide atau kita sembunyikan value atau parameter dari kartu tindakan ini, Bapak Ibu. Oke, kita simpan lagi. Oke. Ya, untuk rekaman insya Allah nanti kami bagikan. Oke, berikutnya sudah ada 2 kartu tindakan yang mirip, tetapi ini sebenarnya hanya membantu memangkas agar kita tidak bolak-balik mapping ke setiap soal atau setiap pertanyaan di formnya. Agar ini lebih mudah ketika kita akan mencabang untuk kelas yang lainnya. Jadi sifatnya ini sama, cuman kita tampung di file tersendiri, baru kita masukkan di file yang utama untuk analisis ulang hariannya. Berikutnya setelah ini kita akan menambahkan kartu di bawahnya di 10 RPL 1, yaitu kita klik langkah baru. Lalu Bapak Ibu pilih lagi masih menggunakan kartu tindakan dari Excel Online. Lalu Bapak Ibu kita pilih di sini bukan add a row into a table lagi, tetapi kita pilih tindakan yang ini Bapak Ibu, get a row. Kita ambil
baris-baris data. Kalau tadi adalah add row itu kita menambahkan baris data pada tabel yang sudah ada. Kalau sudah ditambahkan, di-update datanya, maka kita ambil data itu agar data yang kita ambil pada kartu tindakan ini bisa kita manfaatkan untuk kartu tindakan di bawahnya. Yaitu apa? Untuk mengisikan value-value atau isi-isi parameter di template email yang nanti kita kirimkan. Atau juga untuk mengkonversi filenya nanti. Oke, kita klik ini Bapak Ibu, get a row. Oke, nanti akan muncul satu kartu tindakan di bawah add row into table supplier file 1. Kita rename dulu, boleh di sini Bapak Ibu. Oke. Get a row untuk kelas supplier file 1. Karena nanti ini juga akan kita copy untuk supplier file 2 atau kelas yang lainnya. Kalau sudah, kita tentukan untuk bisa kita ambil baris-baris data itu, maka kita harus men-setting key column sama key value-nya. Key column dan key value atau primary key istilahnya kalau di database itu berada di tabel yang mana, di file yang mana, dan file itu berada di lokasi yang mana. Prinsipnya sama seperti sebelumnya. Kita ambil lokasinya di OneDrive for Business, lalu dokumen library-nya di OneDrive, filenya kita ambil lagi, sama. Kita buka filenya berada di folder dan subfolder versi 3 sebagai contoh. Nah, kita ambil lagi data kelas yang sama, karena sekarang kita akan memproses untuk kelas supplier file 1. Maka kita klik supplier file 1, kita ambil filenya, sudah muncul di sini, supplier file 1. Lalu tabelnya kita ambil bukan yang tabel kunci jawaban, tetapi tabel data kuis. Karena apa? Tabel kunci jawaban tadi hanya untuk menginputkan pada sheet menu di file analisis keuangan harian. Di sheet menu ini, Bapak. Namun untuk pengolahan dari sheet menu dan data itu dialirkan pada flow-nya, ini saya pusatkan di data kuis. Jadi kunci jawaban ini hanya untuk mengambil data dari data utama, langsung dimasukkan di menu sheet di sini. Oke, dari menu di sheet di sini akan diolah. Ada beberapa data di sini, contohnya saya ambil jumlah yang tidak ikut siswanya berapa, jumlah yang ikut ulangan berapa, nanti kan di sini akan muncul jumlah soal dan seterusnya. Jadi yang saya ambil adalah jumlah ikut ulangan, jumlah tidak ikut ulangan, saya tampung lagi di data kuis. Di sini masuknya di kolom jumlah ikut, jumlah tidak ikut, dan nilai pembanding. Kalau yang di sini ada identitas nama siswa, ID email, kelas, email guru, email kepala sekolah, saya ambilkan dari menu sheet home. Nah, di sheet home di sini saya ambilkan data-data siswanya, akun siswa, nama siswa, kelasnya, dan juga akun guru dan kepala sekolahnya nanti kita setting juga di sini. Oke, kita kembali ke sini, logikanya Bapak Ibu. Ya, jadi alur logikanya seperti itu. Jadi kita pilih tabel data kuis. Jadi yang kita ambil adalah data, baris data yang berada di tabel data kuis dengan key column dan key value, atau dalam database itu primary key gitu ya, atau ID utama dari tabel itu. Kita pilih key kolomnya adalah ID email Bapak Ibu. Mohon maaf, bukan ID email, email guru. Ya, email guru Bapak Ibu. Email gurunya. Oke. Kalau sudah, lalu key value-nya adalah, kenapa di sini email guru? Karena yang menginput kunci jawaban adalah email guru atau akun Office 365 email guru. Lalu kita klik key value-nya. Key value-nya adalah kita tampilkan dari konten dinamis, yaitu kita ambilkan dari formnya secara langsung, bukan dari get a row. Kenapa tidak kita ambilkan dari add row into table dari kartu sebelumnya?
tetapi kita langsung ambilkan dari kartu yang paling atas, yaitu yang ini Bapak Ibu, responders email. Oke, sudah muncul di sini. Nah, sebentar, saya zoom out dulu. Oke, setelah saya pilih responders email, nanti munculnya di sini responders email. Kenapa saya ambilkan key value-nya langsung dari form yang di atas, agar saya bisa mengecek, katakanlah mapping di sini, penambahan data-data di kartu di utama dan tabel di 10 RPL 1 itu betul apa tidak. Maka saya cek lagi key value-nya, ambilkan dari formnya. Karena primary key itu adalah dari siapa guru yang menginput kunci jawaban itu. Karena harus guru yang bersangkutan. Berdasarkan email akun Office 365 itu. Di saat input kunci jawaban, maka harus login dulu ke akun email Office 365-nya. Nah ini saya cek lagi di bagian akhir, agar sama, agar flow ini berjalan sesuai dengan primary key atau ID key yang utama, yaitu akun Office 365 dari email guru itu. Oke. Kalau sudah, kita bisa sembunyikan. Kalau kita simpan lagi. Oke, maka sudah selesai sampai kita mendapatkan data. Nah, data yang sudah kita proses di sini, kita tambahkan data-data di tabel-tabel itu, lalu kita ambil datanya. Setelah kita ambil datanya, lalu diapakan? Itu kita buatkan konversi filenya ke PDF setelah ini, lalu kita buat filenya bila mana diperlukan, lalu kita buatkan link berbaginya, lalu diperlukan juga. Karena buat file sama kita dapatkan link berbagi secara otomatis itu optional saja, hanya untuk lebih lengkap apa yang kita lampirkan di emailnya. Oke, setelah ini kita akan tambahkan proses itu Bapak Ibu. Kita klik langkah baru. Oke, di langkah baru ini kita akan menambahkan tindakan atau kartu tindakan bukan lagi dari Excel online, tetapi dari OneDrive. Bapak Ibu ketik saja OneDrive atau OneDrive seperti ini. Bapak Ibu pilih yang OneDrive for Business. Oke, di sini akan muncul tindakan-tindakan dari OneDrive for Business. Salah satunya nanti kita pakai adalah buat file bila mana diperlukan. Yang pertama adalah, tujuan pertama adalah kita akan mengkonversi file Excel tersebut ke PDF. Kita cari mengkonversi file. Di mana ini Bapak Ibu? Nah ini Bapak Ibu. Mengonversi file, pratinjo kita pilih tindakan ini. Nanti akan muncul seperti ini. Parameternya sederhana. Mengonversi file pratinjo, kita rename dulu, ganti nama. Mengonversi file untuk file 10 RPL1. File analisis ulang harian yang 10 RPL1. Ya, jadi di sini, mulai dari sini, ini sudah kelas 10 RPL1. Oke, filenya kita ambil lagi, mengenal unique filenya. Ini berada di root dari OneDrive kita. Kita klik tanda panahnya, lalu kita pilih di folder di mana. Kalau di subfolder ya pilih subfolder yang mana. Lalu kita pilih filenya yang sama, yaitu analisis harian untuk RPL1. Oke, kan masuk filenya. Lalu jenis targetnya adalah defaultnya PDF. Ya, karena kita akan mengkonversi file Excel ke PDF, walaupun Bapak Ibu bisa memilih tipe file yang lain. Tapi kita pilihnya adalah PDF-nya. Kalau sudah selesai, langkah mengkonversi file dari Excel ke PDF. Lalu setelah ini bagaimana? Nah, setelah ini data dari GetRow dari 10 RPL1, baris-baris data ini, dan file yang sudah dikonversi PDF-nya, bentuknya itu pratinjo. Pratinjo itu artinya file fisik PDF-nya itu tidak dibuat sebetulnya, tapi hanya pratinjo saja. Pratinjo ini, walaupun pratinjo, review, tapi bisa dilampirkan ke email. Fisiknya di mana? Kita nggak tahu di mana, karena di OneDrive pun nanti tidak akan muncul Bapak Ibu. Jadi hanya pratinjo saja, hasil PDF-nya itu pratinjo, namun bisa kita lampirkan. Kita lampirkan di email, dan ketika email itu dikirimkan, kita bisa mendownload pada lampiran file di email tersebut. Gitu. Jadi
filenya berada di belakang layar, istilahnya seperti itu. Berada di cloud, cuman tidak muncul pada penyimpanan OneDrive kita. Fisik filenya tidak muncul, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menginginkan file fisiknya muncul, file PDF-nya pada OneDrive kita, maka Bapak Ibu bisa membuat langkah baru. Tapi ini optional. Buat file, lalu dari buat file itu bisa kita dapatkan linknya. Biasanya kan kita membuat link berbagi file atau folder kan secara manual ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu klik filenya, dapatkan link berbaginya. Begitu juga dengan foldernya. Namun di sini dengan Power Automate Bapak Ibu juga bisa mendapatkan link yang untuk setiap file yang baru saja dibuat. Secara langsung, secara otomatis. Caranya adalah Bapak Ibu klik langkah baru, lalu Bapak Ibu pilih tindakan dari OneDrive, for Business. Oke, Bapak Ibu buat filenya dulu. Jadi untuk bisa mendapatkan link berbaginya, maka filenya kan harus ada dulu, harus secara fisik ada di OneDrive. Kalau tidak ada fisik file di OneDrive, maka kan tidak bisa dibuat link untuk dibagikan. Jadi kita buat filenya dulu. Oke. Kita buat file ini, kita akan tempatkan file-file PDF itu ya, yang saat tadi sudah kita konversi, kita tempatkan di folder mana Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu harus membuat folder tampungannya, folder untuk menampung hasil konversi file PDF-nya. Gitu Bapak Ibu. Oke, jadi kita akan ke OneDrive lagi. Kalau memang belum ada foldernya, kita tambahkan foldernya dulu di sini. Kita tambahkan folder, memang sengaja saya belum tambahkan. Di sini katakanlah saya akan buat output file PDF. Oh, hasil output sama saja. Output file PDF analisis kelas 10. Oke, jadi semua analisis ulangan harian kelas 10 outputnya, filenya yang PDF tadi saya akan tempatkan di folder ini, Bapak Ibu. Saya akan klik create. Ini di sini akan muncul satu folder. Nah, seperti ini. Ini masih kosong, tidak ada apa-apanya. Iya, karena memang untuk menampung saja biar tidak campur jadi satu di sini maksudnya. Agar lebih tertata. Karena di sini pun diminta foldernya akan ditempatkan di mana, jalur foldernya. Jalur unique folder kita buka di tampilan pemilih, kita klik panah dari root itu, webinar Power Automate di subfolder versi 3. Nah, di sini ada output file PDF. Jangan diklik panah lagi Bapak Ibu, langsung kita pilih output file PDF foldernya. Oke, sudah masuk. Nah, berarti nanti semua file PDF yang kita buat di kartu ini, buat file, kita rename dulu boleh. Ya, tadi kelupaan belum di rename, buat file untuk 10 RPL 1. Oke. Lalu di bagian nama file kita tinggal menambahkan di sini dari konten dinamis Bapak Ibu. Konten dinamisnya adalah dari hasil konversi file. Jadi hasil konversi file di sini walaupun pratinjo tetapi sebetulnya di dalamnya itu ada konten dinamis. Yang ada 2 konten dinamis yaitu nama file dan kontennya. Cuman kalau kita tidak buat filenya maka dia tidak akan pernah ada file itu. Jadi kita buat file, nama filenya sesuaikan, kita klik sesuai nama filenya nanti. Nama filenya apa? File yang dari Excel itu tadi yang sudah kita buat 10 RPL 1 itu. Konten filenya kita klik, juga kita tambahkan dari bagian konten dinamis mengkonversi file 10 RPL 1. Hasil dari kartu tindakan sebelumnya yang ini. Oke, kita pilih, saya zoom out dulu biar lebih jelas. Oke, kita klik konten filenya. Nah, hanya seperti ini Bapak Ibu. Oke, maka secara otomatis nanti Power Automate akan membuat file dari hasil konversi PDF di kartu tindakan sebelumnya. Nama filenya akan mengikuti, konten filenya mengikuti dari PDF-nya, akan ditampung pada folder ini. Logikanya seperti itu. Oke, kalau sudah, kita simpan.
Kalau sudah, kita akan menambahkan kartu di bawahnya. Maaf, Bapak Ibu. Kita klik langkah baru lagi. Oke, di sini kita bisa tambahkan untuk pelengkap, yaitu kita bikin tindakan lagi dari OneDrive-nya untuk kita membuat tautan berbagi. Jadi link berbaginya kita dapatkan secara otomatis juga dari file PDF yang baru saja dibuat. Kita ambil tindakan membuat tautan berbagi. Jadi link-link dari file-file yang dikonversi dari Excel ke PDF, PDF-nya itu link filenya akan dibuatkan secara otomatis. Kita klik membuat tautan berbagi. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Kita rename dulu, boleh? RPL1. Lalu pada parameternya kita isikan pengenal unique filenya. Oke. Bapak Ibu tidak perlu mengambil data ini, data dari filenya, tetapi pengenal unique filenya kita ambilkan dari konten dinamis. Konten dinamisnya yaitu dari buat file dari kartu sebelumnya. Jadi setelah dibuat file kan fisiknya ada. Maka file yang mana yang akan kita buatkan link berbaginya atau tautan berbaginya, maka kita ambil ID-nya saja. ID, pengenal unique file. Di sini juga sama, pengenal unique file. Maka kita klik ID dari buat file 10RPL1. Oke. Lalu tipe tautannya. Bapak Ibu biasanya kalau berbagi kan di situ harus disetting. Apakah dibagi hanya untuk dilihat atau orang lain linknya bisa membuka dan mengeditnya. Oke, Bapak Ibu tentukan juga di sini tipe tautannya. Bisa view, edit, atau direct. Biasanya yang kita sering gunakan adalah view atau edit. Kalau edit berarti orang yang membuka link yang kita bagikan bisa mengedit filenya. Karena ini hanya untuk melihat saja, kita klik view. Tipe tautannya, lalu cakupan tautannya bisa disetting juga. Apakah untuk semua orang, anonymous, atau hanya satu organisasi. Oke, di sini kita setting anonymous saja boleh. Untuk semua orang. Oh, ini juga nanti kita akan sisipkan linknya pada emailnya. Oke, kalau sudah, kita bisa sembunyikan lagi. Karena ini sudah selesai pengaturan parameternya atau value-nya. Kita simpan lagi. Lalu setelah ini adalah kartu yang terakhir, yaitu kita akan membuat template atau master atau template isi dari emailnya. Seperti flow pertama juga endingnya adalah kita mengirimkan melalui email. Oke, kita klik langkah baru. Lalu Bapak Ibu bisa cari di sini Outlook. Oke, lalu Bapak Ibu bisa gunakan yang ini Bapak Ibu, Office 365 Outlook. Karena di sini ada Outlook yang lain. Bapak Ibu gunakan yang ini saja, Office 365 Outlook. Oke, kita akan mensortir tindakan-tindakan untuk Office 365 Outlook. Yang kita pakai tindakannya adalah yang ini Bapak Ibu, kirim email. Jadi kita akan mengirim email secara otomatis yang dilampiri dengan lampiran filenya. Oke, seperti ini. Satu tindakannya. Setelahnya, kita tentukan email ini kita tujukan kepada siapa. Bapak Ibu bisa membuatnya secara statis di sini, tetapi karena di sini adalah otomasi, nanti ini bisa dipakai untuk siapa gurunya, tergantung setting gurunya di file Excel tersebut, maka kita tampilkan dari konten dinamis. Maka di sini kenapa di file Excel-nya di menu sheet di home-nya ada input email guru di sini dan email kepala sekolah agar nanti kita bisa kirimkan secara otomatis tergantung input data di email guru atau email kepala sekolah. Itu Bapak Ibu, tujuannya itu. Kita klik tambah konten dinamis. Lalu kita pilih dari bukan yang
dari tautan berbagi, bukan dari buat file, tetapi dari get a row. Nah ini, cari get a row sekuler file 1. Di sini ada email, ID email, ada email guru. Kita ambil yang email guru. Karena kita mau kirimkan ke email guru, file PDF-nya. Bisa kita tembuskan ke isian di email kepala sekolah. Oke, dengan cara kita tambahkan titik koma di antaranya ini, titik koma email guru, titik koma email kepala sekolah, atau dibalik juga sama saja. Yang penting ketika menambahkan ada 2 konten dinamis, pada bagian pada email ini diberikan titik koma. Berikutnya kita tambahkan subjeknya, saya copy paste saja biar lebih cepat. Subjeknya katakanlah seperti ini, data sudah lengkap untuk analisis UH, kelas berapa. Nah, di sini sebagai subjek dari email itu, agar kita tahu, oh ini analisis ulang harian untuk kelas ini. Kita ambilkan dari get a row lagi, sekuler file 1, kita ambilkan dari kolom kelas. Ada kelas di sini. Oke, kita tambahkan konten dinamis. Jadi nanti otomatis akan menyambung dari kata-kata ini kelas, ya ini nama kelasnya nanti di sini, kelas berapa. Oke, lalu di body atau isi emailnya, saya kopikan lagi biar lebih cepat. Ya. Oke, katakanlah seperti ini, saya hapus dulu konten dinamisnya. Oke, data analisis ulang harian sudah lengkap, ini bisa kita bold seperti ini, katakanlah untuk seluruh siswa. Dan seluruh siswanya bisa kita masukkan jumlahnya. Seluruh siswa dalam kurung berapa siswa. Ini sebagai contoh saja. Tampilkan konten dinamis dari jumlah yang ikut. Karena seluruh kan jumlah yang ikut. Kalau sudah ada semuanya ikut berapa, maka di sini akan muncul, kita hitung berapa yang ikut ulangan harian itu. Lalu di bawahnya, langkah selanjutnya adalah buka atau lampiran file PDF analisis ulangan harian pada lampiran email ini atau klik link berikut. Nah di sini kita ambilkan dari link hasil kartu sebelumnya, yaitu membuat tautan berbagi. Nah hasil dari membuat tautan berbagi ini kita sematkan di sini. Di samping lampiran filenya PDF dilampirkan, tapi linknya juga kita sertakan. Untuk jaga-jaga barangkali lampirannya tidak bisa di-download atau apa, masih ada link file fisiknya di OneDrive. Kita ambil dari membuat tautan berbagi, ada URL webnya, kita ambil ini Bapak Ibu, kita klik, maka nanti linknya akan muncul pada bagian paling bawah dari isi email itu. Berikutnya kita setting untuk melampirkan PDF-nya. Kita klik tampilkan opsi lanjutan untuk men-setting apa yang akan kita lampirkan di email tersebut. Untuk isian dari kirim sebagai CC/BCC karena saat ini tidak kita butuhkan, maka kosongkan saja. Langsung pada lampiran nama dan lampiran konten. Jadi ini dua-duanya kita setting. Jadi nama filenya sebagai nama file, kontennya itu sebagai file fisiknya. Nama lampirannya kita ambilkan dari konten dinamis yang dari ini Bapak Ibu, mengkonversi file lagi, bukan dari yang lain. Mengkonversi file kan bentuknya sudah PDF itu. Kita ambil nama filenya, karena di sini juga nama file. Oke, lalu di sini kontennya, berarti konten filenya kita ambilkan juga dari, oke saya geser dulu ke bawah. Ya. Oke, lampiran kontennya dari mengkonversi file, sekuler file 1 kita ambil konten file. Maka sudah selesai. Jadi kita setting template emailnya, kepadanya konten dinamis, mengambil data email guru pada file Excel input datanya, email kepala sekolah juga iya, kelasnya juga iya, jumlah ikut itu hasil penghitungan,
berapa yang ikut, lalu link berbaginya kita ambilkan dari kartu tindakan sebelumnya, untuk lampiran filenya dari kartu tindakan mengkonversi file. Jadi logikanya seperti itu, ini akan dijalankan dan dirangkum, kita sematkan semuanya dalam email yang kita kirimkan. Oke, kalau sudah, maka ini selesai. Untuk flow yang kedua, kita simpan. Selama kita simpan di sini sudah selalu ada centang hijau, alur Anda siap digunakan, nanti kita uji, kita running test dulu sebelum kita gunakan atau implementasikan real secara sesungguhnya dengan siswa. Gitu. Ini karena kunci jawaban berarti kepada guru yang bersangkutan. Oke. Setelahnya flow kedua selesai. Setelahnya kita akan membuat flow yang ketiga. Flow yang ketiga sebenarnya hanya memangkas kartu 1, 2, 3, dan 4. Kartu 1 sampai 4 kita pangkas dengan tombol langsung pada kartu tindakan yang get row sampai yang paling bawah. Jadi nanti kita akan copy paste saja. Oke, caranya saya akan membuat alur baru. Oke, saya buka di tab baru saja. Bentar Bapak Ibu. Ini adalah, saya urutkan. Ini adalah flow pertama. Ini flow kedua. Kunci jawaban. Ya. Lalu kita akan membuat flow yang ketiga di sini. Oke, sebentar. Ya. Flow ketiga. Kita akan buat di sini Bapak Ibu flow ketiga. Langsung nanti kita akan uji cobakan setelah flow ketiga selesai. Flow ketiga kita tidak membuat lagi dari alur cloud otomatis, tetapi kita membuatnya dari alur cloud instan karena bentuknya tombol. Icon ini Bapak Ibu. Kita klik ini Bapak Ibu. Lalu di sini kita berikan nama alurnya. Oke, nama alurnya itu katakanlah begini. Tombol untuk kirim ulang, karena sifatnya adalah mengirim ulang. Karena sebetulnya kalau sukses berhasil itu dengan hanya menginput kunci jawaban, itu file PDF-nya itu akan dikirim lewat email dalam bentuk lampiran tadi yang di flow kedua. Tetapi kadangkala ada anomali, tidak terjadi kunci jawaban itu masuk, maka kita hanya mengklik tombol kirim ulang ini saja agar dikirim lagi file PDF-nya dan otomatis otomatis ketika kita klik tombol kirim ulang itu kunci jawabannya akan masuk. Itu diperlukan hanya jika saat kita input kunci jawaban file PDF-nya belum ada kunci jawaban. Seperti itu. Tombol kirim ulang analisis UH versi 3. Kita pilih cara memicu aliran ini dengan picu alur secara manual. Dengan diklik tombol flow untuk seluler. Jadi sudah jelas untuk seluler atau untuk HP sebetulnya. Oke, kita pilih. Lalu kita buat. Maaf. Di sini ada satu kartu. Untuk picu alur secara manual, Bapak Ibu tidak perlu tambahkan input apapun. Jadi agar begitu diklik langsung berjalan. Kalau ditambahkan input, diklik nanti baru ada kondisi tertentu yang harus dimasukkan lagi. Nanti malah jadi 2 kali kerja. Bisa sebenarnya ini hanya konfirmasi berupa teks, ya atau tidak, atau file, atau email, atau angka, atau tanggal. Tetapi kalau di saya tidak saya gunakan ini karena apa? Saya menginginkan agar satu kali klik tombol itu klik, maka flow yang di bawahnya atau langkah di bawah tombol ini akan bekerja tanpa perlu mengklik yang lain. Jadi satu klik flow-nya berjalan. Intinya seperti itu. Jadi tidak perlu ditambahkan input apapun, hanya seperti ini. Langsung kita tambahkan langkah baru, Bapak Ibu. Nah, langkah barunya kita tidak perlu membuat awal lagi.
membuat dari awal lagi. Cukup nanti kita membuatnya dari clipboard saya. Clipboard saya di sini. Nah, di sini kan masih kosong. Oke, maka kita tambahkan dulu, kita copy dulu, salin dulu ke clipboard saya. Ini saya hapus dulu. Oke. Kita akan mengcopy dulu dari flow yang kedua. Yang kita copy adalah hanya pada bagian ini, Bapak Ibu. Bagian get row 10 RPL1 ke bawah. Berarti hanya kita copy ada 5 kartu tindakan. Dari sini Bapak Ibu, kita klik menu 3 titik, kita salin. Berikutnya kita klik menu 3 titik, kita salin lagi. Juga sama, menu 3 titik, kita salin. Untuk yang keempat, membuat link tautan berbagi, menu 3 titik, klik salin. Yang terakhir yang email juga sama, menu 3 titik. Oke, ini bisa diberi nama dulu juga boleh. Kita beri nama dulu agar terstruktur saja. Jadi lupa 10 RPL1. Kita klik menu 3 titik, kita salin lagi. Oke, maka kita sudah menyalin, mengcopy 5 kartu tindakan. Get row 10 RPL1 sampai bawah. Kita simpan dulu karena tadi ada perubahan. Lalu kita kembali ke tab sedang membuat flow yang ketiga tadi. Di sini. Di bawah picu alur secara manual, kita klik langkah baru. Nah, baru kita buka clipboard saya setelah kita copy tadi. Kalau tadi pertama kita langsung membuka clipboard kan masih kosong. Nah, di sini sudah muncul. Seperti ini. Ini nanti akan hilang lagi ketika Bapak Ibu menutup halaman ini. Menutup halaman, semua halaman Power Automate nanti hilang. Jadi selama Bapak Ibu belum menutupnya, belum log out dari Power Automate, maka clipboard saya masih ada hasil copy atau hasil salin di clipboard saya di Power Automate. Prinsipnya seperti clipboard pada clipboard di Windows ataupun clipboard di HP biasanya kan ada, kita copy maka masuk di daftar clipboard. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, yang pertama yang kita copy otomatis yang paling bawah. Ini berurut, kita tadi ngopinya kan berurut. Nah, kita ambil saja yang pertama. Get row 10 RPL1. Ya, kalau putih seperti ini biarkan, nanti otomatis dia menambahkan 10 RPL1. Oke, di sini sama juga, tidak perlu dilakukan apapun. Paling ini Bapak Ibu, paling pada bagian key value-nya, di sini ada body garis miring responder. Ya, key value-nya berubah. Ini kita hapus saja, kita ambil key value-nya dari pemicu ini. Jadi yang memicu itu harus guru yang bersangkutan. Karena pemicu di tombol di HP lewat aplikasi Power Automate itu juga harus login dengan akun Office 365 dari guru yang bersangkutan. Jadi flow ini akan muncul, tombol ini akan muncul. Jadi ini kita identifikasi sebagai key value atau primary key-nya. Value dari primary key pada kolom email guru kita ambilkan dari konten dinamis dari email pengguna, bukan nama tapi emailnya, alamat pengguna yang memicu alur. Kita klik, ya sudah. Ini kita rubah itu saja. Yang lain sama, filenya 10 RPL1 kali RPL1 dan seterusnya sama. Lalu kita klik langkah baru. Kita clipboard saya lagi, kita ambil yang mengkonversi file. Sudah, kita cek saja. Oke, filenya sama, PDF sama, selesai. Kita klik langkah baru, clipboard saya, kita buat filenya. Kita buka, oke, sudah sama. Ya, kita klik langkah baru lagi, clipboard saya setelah dibuat file adalah membuat tautan berbagi. Kita cek apakah sama, sudah. Terakhir kita klik langkah baru, clipboard saya lagi, lalu kirim email. Kita cek lagi. Ya, oke, sudah sama. Ini paling pada bagian ini kita nanti rubah. Lalu pada bagian lampirannya sudah sama.
hanya pada bagian ini. Nah ini. Dan kalau ada kata body, garis miring dan seterusnya ini berarti dia pengalamatannya berubah. Kita hapus saja, kita ulangi, kita ambil dari konten dinamis. Karena ini adalah Excel, maka kita tambahkan konten dinamisnya dari get row tadi. Yang ini, get row square file 1 pada tindakan sebelumnya di sini. Nah ini, tindakan yang ini kita ambil untuk mengisi value konten dinamis di sini. Kita ambil jumlah ikut, karena tadi berubah. Ini, ya, hanya mapping ulang saja. Sudah? Yang lain sudah? Oke. Kita sembunyikan lagi. Maka selesai Bapak Ibu. Flow yang ketiga, kita simpan. Kalau flow-nya tidak ada error, maka di sini sudah ada, bentar. Di sini ada centang hijau, siap digunakan, tinggal kita uji saja, kita running test nanti. Oke, prinsipnya yang ketiga hanya mengcopy paste dari flow kedua, cuman kita memangkas dari isian form. Kenapa kita pangkas dengan tombol? Saya yakin Bapak Ibu tidak akan mau, saya sendiri juga tidak mau menginput kunci jawaban di form yang sama 2 kali hanya untuk memicu agar file PDF-nya dikirim lagi. Kan tidak perlu seperti itu, maka saya cukup buat flow baru dengan hanya tombol. 1 kali klik tombol, nanti file PDF-nya akan dikirim lagi. Suatu saat saya kepengen mengambil data lagi, file PDF yang sama lagi, saya klik tombol lagi, maka filenya dikirim lagi. Prinsipnya seperti itu. Dengan catatan, sudah pernah menginput kunci jawaban sebelumnya, agar datanya lengkap kan gitu. Kalau kunci jawabannya belum diinput, maka datanya kan belum lengkap, belum bisa diolah. Nilai-nilai siswanya, skornya juga belum muncul. Seperti itu. Mohon maaf. Oke. Ini sudah selesai, tinggal apa namanya? Oke, sebentar. Ini tombolnya tertutup. Oke. Ini yang 10 RPL 2 saya hapus saja dulu. Kita akan running test 10 RPL 1 saja. Prinsipnya nanti sama Bapak Ibu. Jadi ketika menambahkan kelas, bikin percabangan. Untuk yang flow kedua juga sama, bikin percabangan setelah data utama ditambahkan cabang. Nanti tinggal di copy paste dari kartu sebelahnya atau kartu kelas yang sudah dibuat ini. Di flow ketiga pun sama. Nanti tinggal dibuat cabang di sini. Jadi setelah tombol diklik, nanti menjalankan untuk kelas URL 1, URL 2 dengan cabang-cabang yang sama. Jadi prinsipnya seperti itu. Oke, ini tidak kembali lagi ya tombolnya. Ya, halo. oke. Halo. Ya. Izin Pak Tri, ini mapping dulu di tempat Kak. Ya. Kurang lebih 10 menit ke depan ini jadwal akan berakhir. Barangkali ada yang dibuka sesi diskusi dulu atau bagaimana? Monggo silakan, mau diskusi dulu atau langsung dipraktekkan flow-nya. Kalau tidak perlu dipraktekkan berarti langsung diskusi. Saya mengikuti. Ini sudah tahapan mana? Pengujian flow Pak ya? Bagaimana? Flow-nya flow 1, 2, 3 sudah rampung semua, tinggal diuji, dipraktek. Cuman biasanya kita praktek butuh waktu sekitar paling cepat 20 menit gitu. Monggo silakan. Oh ya, mungkin dibuka sesi diskusi aja dulu Bapak, karena ini sudah cukup larut waktunya. Silakan. Oke, silakan Bu Indah dipandu. Ini karena sesi ulasan pembuatan flow-nya udah tuntas, barangkali sudah bisa kita masuk di langsung ke sesi diskusi. Oke. Iya, terima kasih Pak Bahar, terima kasih Pak Tri Budi Santoso. Wah, luar biasa ya. Saya menyimak dari tadi ini sampai panjang sekali penjelasannya. Jadi kalau kita jumlahkan dengan yang minggu lalu ya lumayan ya, kurang lebih 3 jam pengerjaannya. Artinya butuh langkah-langkah yang cukup panjang untuk bisa
melakukan hasil analisis ulangan dengan menggunakan Power Automate ini. Baik Iya, Bapak betul. Ibu, ya baik Bapak Ibu, sambil kita ini sebenarnya Pak Tri ini mau kita uji coba ya, karena saya juga sih pengen tahu bagaimana hasil dari flow yang sudah dijalankan dari minggu lalu sampai hari ini. Tapi karena kita dibatasi waktu, Bapak Ibu barangkali ada yang ingin didiskusikan, ingin ditanyakan, silakan diklik icon raise hand-nya, atau Bapak Ibu bisa tuliskan pertanyaannya di room chat. Iya, tadi ada yang ingin bertanya, Bapak Irfan tadi ya, Irfan Supendi. Bapak Irfan mungkin bisa klik icon raise hand biar saya mengaktifkan mikrofonnya Pak Irfan. Tadi beliau minta izin mau bertanya. Halo Pak Irfan. Bapak Irfan bisa klik icon raise hand mungkin? Ya, saya aktifkan mikrofonnya. Halo Pak Irfan. Ya, selamat malam Pak Irfan. Oh iya, ini agak sulit Ibu, ini ya. maaf ganggu. Iya, silakan Pak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Mau tanya, Bu? Pak Tri. Iya. Gini Bu kan saya ya baru masuk sekali malam ini, baru masuk pertama kali masuk. Pas baru gabung di sini ternyata ini yang saya tunggu gitu Bu, tapi kayak gimana gitu Bu. Oh ya, ya Pak Irfan mungkin terlambat join ya. Kalau Bapak Irfan join dari minggu lalu mungkin bisa dapat informasi lebih detail terkait materi Bapak Tri ini. Mungkin Pak Irfan nanti bisa ada rekaman materi minggu lalu dan minggu ini nanti bisa mungkin dipelajari Bapak. Kami akan bagikan link YouTube-nya. Juga sudah kami sematkan link materi juga rekaman materi malam hari ini di LMS Ultra Cerdas di e-learning tempat Bapak mendownload sertifikat. Ya. Oke, demikian Bapak. Terima kasih. Selanjutnya jika masih ada yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu klik icon raise hand. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, ini sedikit ada pertanyaan Pak Tri terkait materi hari ini. Saya mengikuti dari minggu lalu sampai malam ini ya. Saya mungkin bisa dijelaskan kira-kira perbedaan saat kita menggunakan yang apa tadi yang di Power Automate, ada yang versi 2, ada yang versi 3 gitu. Saya pernah coba menggunakan Power Automate ini untuk mengirimkan informasi ke email peserta webinar. Tapi mungkin saya bingung itu penggunaan versi 2 dan versi 3 sebenarnya perbedaannya apa ya Pak Tri, kalau bisa dijelaskan. Ya termasuk dalam otomasi analisis pengiriman penilaian harian, ulangan harian siswa tadi ini juga saya lihat ada versi 2 dan versi 3-nya gitu. Kira-kira perbedaannya apa ya Pak? Oke, saya sendiri belum pernah mencoba untuk yang versi 1. Jadi memang yang saya gunakan itu selalu versi 2. Barangkali Ibu sudah pernah menggunakan versi 1, apakah ada perbedaan nanti bisa di-share. Tetapi yang sering saya gunakan itu versi 2 itu, setahu saya di versi 2 ini bisa mengirimkan email itu tidak hanya ke email Office 365, jadi bisa dikirimkan ke email selain Office 365, bisa ke Yahoo, bisa ke Gmail ataupun email yang lain. Jadi di versi 2-nya
di bagian ini kan tadi kita ambilkan kirim email versi 2. Iya. Jadi pada bagian kepadanya ini kita bisa setting ya email gurunya, email kepala sekolahnya itu. Ini untuk kasus yang bukan analisis ulangan harian. Itu bisa kita masukkan untuk email selain Office 365. Tetapi khusus analisis ulangan harian memang ini harus menggunakan 365 ya. email Office 365 karena dari awal sampai akhir ini primary key-nya atau ID yang kita ambil adalah email akun Office 365 dari guru dan siswanya. Seperti itu. Oh iya. Oke, jelas Pak. Satu lagi Pak Tri, ini kira-kira ya, ini kan langkahnya sangat panjang ya. Kalau dilihat dari flow 1, flow 2, kemudian flow 3. Nah, tadi kan udah mau diuji coba. Biasanya ketika kita melakukan uji coba itu kan terkadang ada salah satu langkah dari proses otomasi ini yang tidak running gitu. Nah, kira-kira bagaimana solusinya tuh Pak? Kalau ada salah satunya ternyata tidak berhasil karena ada salah satu dari langkah-langkah atau flow ini yang tidak bekerja gitu. Oke, di saat kita mengujinya itu bisa per bagian atau per flow. Jadi flow yang pertama di sini kan input kunci input data dari jawaban siswa. Maka kita mengujinya itu seolah-olah kita sebagai siswa kita mengerjakan formnya, mengerjakan kuisnya. Jadi kuis ini kita kerjakan, nanti data diri kita, walaupun kita guru, tapi kita inputkan sebagai siswa di sini. Jadi akun saya, Office 365 saya itu, karena ini sebagai uji coba, sebelum dengan siswa sesungguhnya, maka saya masukkan akun Office 365 saya sebagai siswa, nama saya sebagai siswa. Nanti saya katakanlah buat 2 siswa saja cukup. Nanti ketika saya menginput hanya 1 siswa, 1 akun siswa itu nanti kan dianggapnya data belum lengkap. Iya. Kalau data belum lengkap berarti belum ada perintah untuk input kunci jawaban pada email notifikasi. Nanti saya input lagi sebagai data sebagai siswa kedua. Maka saya minimal punya 2 akun untuk dicoba sebagai siswa. Nanti saya input itu kan sebagai siswa kedua. Otomatis ketika siswa kedua mengerjakan nanti akan dianggap datanya lengkap karena siswa yang kita masukkan di input data siswa ini 2 siswa. Jadi data lengkap atau tidak nanti menghitung berdasarkan input data siswanya itu berapa jumlah. Gitu. Nah, ketika nanti pada saat menginputkan itu kan flow yang pertama kan berjalan. Flow yang pertama ini berjalan, nanti ketika tidak berjalan nanti ada keterangan errornya Ibu. Keterangan errornya itu nanti bisa analisa bisa dibaca errornya pada bagian kartu yang mana. Di situ errornya apa, biasanya ada keterangan merah di situ. Gitu. Nanti keterangan merahnya apa, pada bagian apa nanti bisa ditelusuri. Oh, mungkin pada bagian pengalamatan, pada bagian-bagian parameter yang tadi kita setting. Atau mungkin data tidak ditemukan pada file Excel-nya atau apa. Nah, itu bisa dibaca keterangan error. Biasanya tulisannya merah. Seperti itu. Ya, berarti kalau errornya ada di tengah gitu, di deretan flow ini dia ada di tengah, tentunya yang di depannya itu tidak berpengaruh gitu ya. Berarti yang kita benahi cuman yang error ini aja ya, Pak Tri ya. Betul. Jadi ada indikatornya nanti di setiap kartu ini di sini di pojok menu 3 titik ini. Nanti ketika running dia bahkan ada counternya berapa detik kartu itu diproses. Biasanya 1 detik, 2 detik, 3 detik gitu atau berapa. Tergantung dari kompleksitas data yang diproses pada kartu tindakan itu. Nanti pada ketika error di situ nanti ada simbol merahnya di situ, tidak hijau. Nanti kalau prosesnya lama biasanya ada indikator warna kuning atau oranye, ada kayak gambar jam itu berjalan, biasanya lebih dari berapa detik gitu. Biasanya sih totalnya tidak sampai 2 menit untuk 1 flow berjalan, tidak sampai. Biasanya kurang dari 1 menit selesai 1 flow berjalan. Iya. Gitu. Oke Pak Tri, terima kasih masukannya, pencerahannya luar biasa. Oke.
masih ada pertanyaan sebenarnya, tapi ini ada pertanyaan saya intip nih di room chat. Pertanyaan dari Bapak Mahsyum ya kalau nggak salah ini. Mahsyum QHSPD. Pertanyaannya bagaimana cara membuat analisis ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester menggunakan aplikasi ini. Apakah sama aja Pak? Ulangan harian, tengah semester, ataupun ulangan akhir? Ya, silakan Pak ditanggapi. Iya, prinsipnya sama saja karena setiap ulangan atau penilaian itu kan hanya judulnya saja. Judulnya kuisnya itu untuk ulangan harian, judulnya untuk akhir semester atau tengah semester. Nanti pun kita tinggal ganti saja di sini. Di bagian menunya di sini katakanlah analisis ulangan tengah semester bukan harian kan gitu. Yang penting adalah Bapak Ibu itu menggunakan file template, file yang sudah kami bagikan itu sesuai jumlah soalnya. Kenapa kami ambil yang ulangan harian? Biasanya kan prinsipnya sama antara ulangan harian dengan tengah semester, hanya beda jumlahnya, hanya beda di komposisi soalnya kan gitu. Katakanlah kalau ulangan harian cukup 15, 20, 35. Nanti kalau di tengah semester, akhir semester biasanya tergantung dari ketentuan dari pihak kurikulum kan. Nanti tinggal Bapak Ibu ambil asetnya itu yang file untuk pilihan ganda berapa. Itu sudah kami bagikan di aset file itu kan ada selain yang 15 pilihan ganda itu kan ada kode 15 PG, 20 PG, 45 PG. Nah itu tinggal diambil filenya, diupload, nanti dikondisikan. Contoh pengkondisiannya seperti file yang 15 PG yang kita gunakan. Wah, luar biasa Pak Tri ya, udah lengkap. Jadi Bapak udah lengkap banget aset-asetnya ini. Ya, oke, demikian Pak siapa tadi penanya ya, Pak Masyum ya. Jawaban dari Pak Tri. Oke, kalau masih ada lagi Bapak Ibu silakan diklik icon raise hand. Ada Pak Ahmad Yani ini. Halo, Bapak Ahmad Yani mau bertanya. Selamat malam Pak Ahmad Yani. Iya, selamat malam Bapak. Silakan Pak. Bapak Ahmad Yani dari mana Pak? Halo, Pak Ahmad Yani, bisa monitor suara saya? Ya, Pak Ahmad Yani. Halo, Pak Ahmad Yani. Di mute kembali nih Pak Ahmad Yani mungkin. Halo Pak Ahmad Yani, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Oh iya, beliau memute mikrofonnya. Oke, saya coba ke room chat lagi. Ini ada Q&A, mungkin ada yang bertanya di Q&A. Oh ya, rata-rata pertanyaannya seputar materinya. Materinya diminta ya. Bapak Ibu, untuk materi Bapak Tri malam hari ini itu dari minggu lalu udah di-share ya. Nanti kami akan share kembali lagi dan Pak Tri juga udah beberapa kali men-share di room chat. Silakan Bapak Ibu unduh materinya. Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan, boleh mengklik icon raise hand lagi. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, ini masih ada yang ingin sedikit saya butuh pencerahan mungkin dari Pak Tri terkait flow yang ketiga. Pak Tri mungkin bisa dijelaskan kembali, saya masih belum jelas ini fungsi flow yang ketiga apa ya Pak Tri? Oke, flow yang ketiga ini sebenarnya backup sebagai cadangan. Jadi sebetulnya flow yang untuk analisis ulangan harian ini cukup flow 1 dan 2. Intinya di flow 1 dan 2. Flow 1 itu untuk menjalankan ketika siswa menginput dan mengirim jawabannya. Flow yang kedua ketika guru menginput kunci jawaban. Nah, flow ketiga itu sebagai cadangan atau backup ketika pada saat kita guru menginput kunci jawaban, itu kan begitu kita kirim submit formulir kunci jawaban itu, dia akan langsung endingnya atau akhirnya semua analisis ulangan harian itu akan dikirimkan, hasilnya akan dikirimkan ke email
yang sudah kita tentukan tadi di bagian input email di sini, di bagian home, di sini ada email guru dan email kepala sekolahnya. Jadi endingnya adalah file PDF-nya dikirimkan ke email kita sesaat setelah kita submit kirim kunci jawaban. Harapannya begitu. Nah, kadangkala ada anomali. Jadi karena saking cepatnya Power Automate bekerja, file kunci jawabannya sebenarnya udah masuk. Cuman ketika kita ambil lagi datanya secara keseluruhan, itu kunci jawabannya itu belum terambil secara penuh. Sebenarnya datanya masuk. Cuman karena saking cepatnya Power Automate bekerja, belum diambil data kunci jawaban beserta seluruh data itu sudah dikonversi file PDF. Akhirnya PDF itu akan kosong kunci jawaban. Hanya data-data siswa saja yang masuk. Nah, itu kan anomali. Nah, ketika ada anomali seperti itu, maka saya membuat cadangan backup. Saya memicu lagi daripada saya menginput kunci jawaban lagi gitu. Kunci jawabannya saya input lagi sebenarnya bisa. Katakanlah kunci jawaban pertama saya kirim. Iya. Saya input kunci jawabannya 15 atau sejumlah soal itu saya input pertama, ternyata email yang saya dapatkan file PDF-nya, oh ini kok belum masuk kunci jawabannya. Padahal datanya udah masuk sebetulnya. Dicek di file Excel-nya sebenarnya udah masuk, cuman konversinya saja yang terlalu cepat. Oh gitu. iya. Konversinya terlalu cepat oleh Power Automate, jadi kunci jawabannya belum sempat diambil lah gampangannya gitu. Nah, ketika itu sebenarnya saya input lagi kunci jawaban dengan kunci jawaban yang sama bisa. Saya input lagi, kirim lagi, nanti otomatis ketika saya kirim lagi yang kedua, itu nanti data yang dikirimkan, file PDF hasil konversinya, analisisnya itu sudah lengkap. Gitu. Cuman kan daripada saya input kunci jawaban lagi, itu kan kirim lagi kan, saya ngeklik lagi pilihan jawaban. Ya kalau hanya 10-15 tidak begitu repot, tapi kalau sudah soalnya 40 kan lumayan banyak juga kan gitu. Nah, daripada saya seperti itu, saya lebih baik mengcopy paste alur yang paling bawah, saya buat satu tombol saja gitu. Ketika input kunci jawaban pertama, file PDF-nya belum sempurna, katakanlah kunci jawabannya belum ada, maka saya tidak perlu input kunci jawaban lagi, saya tinggal klik tombol saja lewat HP. Klik tombol, klik, otomatis akan dikirim ulang file PDF yang sudah lengkap. Namun catatannya hanya jika terjadi tidak lengkap tadi. Tapi kalau input kunci jawaban pertama langsung lengkap, ya sudah ada file. Yang penting tandanya adalah kunci jawabannya itu sudah masuk atau belum. Kalau sudah masuk kan berarti lengkap. Kalau belum berarti belum lengkap. Oh iya. Jadi flow ketiga sebenarnya untuk itu ya saja. Iya, sebagai backup. Berarti mengantisipasi kalau terjadi ini ya. Anomali itu. Ya, benar. Oke, terima kasih Pak. Cerah sekarang jadinya. Oke. Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait materinya Pak Tri ini sangat bermanfaat sekali ini Pak Tri. Saya jadi tidak berkedip nih dari tadi menyaksikan pemaparan Pak Tri ini. Oke. Saya kira sudah tidak ada pertanyaan Pak Tri terkait materi ini dan waktu kita juga sudah menunjukkan pukul 10 menit di waktu Indonesia bagian tengah. Ini sebenarnya saya pengen sekali tahu Pak Tri hasil dari flow yang sudah Bapak buat selama 2 minggu ini, tapi mungkin karena kita dibatasi waktu ya nggak apa-apa, nanti saya uji coba sendiri lagi. Boleh, silakan. Apa yang sudah diberikan oleh Pak Tri malam hari ini. Oke. Baik Pak Tri, mungkin sebelum kita tutup, karena ini pertanyaan sudah tidak ada lagi dari peserta, pertanyaan saya juga sudah terjawab. Yang mau bertanya tadi juga mungkin ada gangguan koneksi audionya ya, sehingga tidak bisa. Oh ya, ini ada lagi nih kayaknya Nona Tio. Mohon maaf Ibu. Halo, selamat malam Ibu Nona. Halo. Ya, ini ada 3 orang yang udah. Ya, selamat malam Ibu. Selamat malam. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Pak Tri, Ibu. Silakan langsung saja. Saya mau tanya untuk masuk ke link yang di-share Ibu Indah di awal.
untuk mendapatkan apa itu username, password. Oh iya iya. Iya, nanti mungkin kalau yang mengenai sertifikat mungkin setelah closing Ibu kita bisa sharing caranya, karena ya saya sudah share juga informasi langkah-langkah bagaimana memperoleh username di room chat, tapi nanti akan saya share kembali Ibu ya. Iya. Ya, terima kasih Ibu Nona. Selanjutnya Ibu Sri Ariku. Selamat malam Ibu. Halo Ibu Sri. Oh iya, tidak ada. Jadi Bapak Ibu mohon pertanyaannya difokuskan dulu ke materi yang diantarkan oleh Bapak Tri Budi Santoso ya. Terkait dengan pengunduhan sertifikat nanti akan kami informasikan kembali pada Bapak Ibu setelah Bapak Tri memberikan closing statement-nya dan kegiatan kita tutup. Kita akan buka sesi sebentar untuk pengunduhan sertifikat jika ada yang masih menemui kendala. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup kegiatan malam hari ini, luar biasa materi Pak Tri. Saya beri kesempatan kepada Pak Tri untuk memberikan closing statement terkait materi yang sudah dipaparkan. Silakan Pak Tri. Oke, iya. Terima kasih Ibu. Jadi sebetulnya kenapa kita sampai ada di dua bagian atau pertemuan 1 dan pertemuan 2? Karena kita membangun flow-nya itu sambil kita jelaskan. Jadi seolah-olah lama, katakanlah 3-4 jam. Tetapi kalau kita membuatnya secara langsung itu sebenarnya tidak begitu lama Bapak Ibu. Dan itu cukup sekali kita lakukan di awal. Dan itu memang akan terasa manfaatnya, terasa akan lebih meringankan ketika kita gunakan secara massal. Jadi ketika kita gunakan itu analisisnya hanya untuk satu kelas, itu memang kadang-kala ada pemikiran ribet di awalnya itu kok tidak sebanding gitu. Tetapi ketika Bapak Ibu menganalisis ulang harian itu untuk massal, katakanlah untuk 10 kelas, untuk semua kelas yang Bapak Ibu ampu, katakanlah untuk tingkat menengah itu biasanya kan guru mengajarnya lebih banyak kan gitu kan. Nah itu akan terasa manfaatnya karena kita hanya men-setting satu kali di awal dan kita selebihnya itu kita tinggal menunggu saja, menunggu siswa itu mengerjakan selesai itu kan mengerjakan satu siswa itu sudah menyelesaikan, kita tinggal tunggu notifikasinya satu kelas selesai. Oke, nanti otomatis akan semuanya berjalan secara otomatis. Kita hanya tinggal menunggu hasil analisis ulang hariannya. Jadi itu akan terasa lebih ringan karena kita mengautomasi pekerjaan rutin, pekerjaan harian kita yang kita lakukan berulang-ulang. Nah, prinsipnya adalah itu. Jadi kita meniadakan pekerjaan berulang pada hal yang sama dengan otomasi dengan Power Automate ini. Jadi kita memaksimalkan fitur-fitur yang ada di Office 365, dimulai dari Microsoft Forms, kita olah secara otomatis. Kadangkala tidak mandek hanya kita mendownload hasilnya saja, tetapi kita otomatiskan dengan kita dapatkan hasilnya, analisisnya dalam bentuk PDF, bahkan kalau sudah paperless sekali, tidak menggunakan print out, maka kita bisa bubuhkan langsung tanda tangan kita pada file Excel-nya, itu otomatis kita langsung bisa kirimkan ke kepala sekolah dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF itu sudah ada tanda tangan kita dan kepala sekolah tinggal mengesahkan saja. Jadi terasa otomasinya nanti di situ ending dan akhirnya. Mungkin itu Bapak Ibu, silakan nanti. Saya yakin ketika Bapak Ibu hanya mengandalkan mengikuti dari webinar pertemuan pertama dan pertemuan kedua, pasti banyak hal yang perlu dipelajari lebih lanjut, perlu diulang-ulang dan seterusnya. Jadi memang perlu dipraktekkan agar dapat feel yang lebih bermakna, istilahnya seperti itu. Jadi silakan nanti kita bagikan link rekamannya, nanti Bapak Ibu bisa ulang-ulang
untuk mempraktekannya. Begitu Ibu Indah. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tri, luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan yang luar biasa, menarik sekali ya, jelas, dan tentunya ini bisa menjadi inspirasi buat kita. Pemaparan materi dari presenter hebat Bapak Tri Budi Santoso tentang automasi hasil ulangan berbasis Power Automate. Nah, semoga apa yang dipaparkan oleh beliau ini bisa memberi manfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian, menjadi inspirasi, menambah hasanah pengetahuan, dan tentunya nanti bisa diimplementasikan sebagai salah satu alternatif dalam aktivitas pembelajaran kita, terutama di semester genap ini di tahun 2021 ya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak narasumber Bapak Tri Budi Santoso sudah dengan ikhlas sharing ilmu dan pengetahuan pengalamannya serta udah diskusi bersama kami di sini sahabat Sultra Cerdas malam hari ini. Semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan dan nanti bisa kembali lagi untuk berbagi dengan sahabat Sultra Cerdas se-Nusantara tentunya dengan inovasi-inovasi baru dalam dunia pendidikan. Terima kasih pula Bapak Direktur PSMK atas room event meeting psmkwebex.com, juga Ibu Umi Tira Lestari yang sudah membantu memfasilitasi sehingga Sultra Cerdas dapat menyelenggarakan VCon pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Koordinator Sultra Cerdas, Panitia Sultra Cerdas yang bertugas malam ini sudah membantu kelancaran jalannya VCon, termasuk yang sudah membantu membackup rekaman layar yang nantinya buat Bapak Ibu yang belum bisa mengikuti penuh kegiatan ini nanti bisa menonton rekaman videonya akan di-share ke sahabat Sultra Cerdas melalui grup-grup atau melalui video YouTube yang bisa Bapak Ibu tonton. Terima kasih pula Bapak Ibu teman-teman tim afiliasi Sadar IGI dan semua sahabat Sultra Cerdas yang luar biasa semangat belajar telah bergabung malam hari ini bersama menyimak materi dan diskusi di VCon-nya Sultra Cerdas.